Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Statistika Probabilitas pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang probabilitas bersyarat di sini. Nah, jadi materi yang memang dalam yang akan kita bahas sekarang itu sangat penting ya, terutama ketika penerapan dalam dunia AI dan data science, yaitu probabilitas lanjutan dari yang kemarin. Nah, di sini kita tidak hanya bicara peluang biasa, tapi juga peluang yang memang saling berkaitan. Dan ini adalah dasar dari machine learning, spam filtering, bahkan mungkin rekomendasi dari aplikasi seperti TikTok dan Shopee gitu. Nah, di materi kali ini kita akan bahas beberapa hal, contohnya seperti pembahasan tentang probabilitas bersyarat, terus ada independen, ya, terus ada aturan perkalian sampai teorema Bayes. Nah, dari tujuan pembelajaran saat ini, ya, target yang akan kalian hadapi itu sebenarnya tidak hanya hafal rumus, ya, tapi memang lebih kepada benar paham, karena memang dasar dari matematika itu adalah paham, bukan ingat gitu ya. Nah, ada 4 hal konsep utama. Yang pertama ada probabilitas bersyarat. Kita akan memahami dan menghitung peluang suatu kejadian dengan syarat tertentu gitu ya. Nah, lalu kita akan bahas juga kejadian independen di sini. Jadi menentukan apakah dua kejadian itu saling mempengaruhi atau tidak. Dan ada juga aturan perkalian sampai teorema Bayes di sini. Jadi bagaimana penerapan algoritma, contohnya seperti naive Bayes ya, atau mungkin juga sekarang kita bahas teorema Bayes. Nah, untuk memperbaharui probabilitas dan memahami aplikasi dari AI di sini. Nah, kalau 4 hal ini paham, maka kalian sudah pegang dasar dari AI probability. Nah, lalu kita akan bahas dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan nyata, suatu kejadian itu sering dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Nah, makanya ada suatu hal yang namanya probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas lanjutan yang akan kita bahas ini membantu kita memodelkan hubungan tersebut secara matematis, gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin ada sebuah pertanyaan gitu ya, apakah semua kejadian itu berdiri sendiri? Pada dasarnya memang tidak gitu ya. Nah, contohnya ada suatu kejadian seperti kemacetan ya, kemacetan dengan lancar ya tanpa hujan dengan kemacetan yang dia itu sedang hujan deras gitu ya. Maka kita akan bisa mengetahui apakah kemacetan hujan itu ada hal yang mempengaruhinya, contohnya mempengaruhi eh, selesainya dari kemacetan, ya. Nah, contoh ketika macet biasa itu akan terjadi peluang, macetnya selesai itu sekitar 1 jam, tapi ketika hujan mungkin akan lebih dari itu gitu ya. Nah, lalu kadang-kadang kita juga bisa membahas contoh sakit karena gejala ya, atau mungkin juga gejala sakit, kepala itu apa saja gitu ya. Nah, kenapa kita bisa sakit kepala? Gejalanya karena apa? Alasannya karena apa? Itu juga adalah probabilitas bersyarat. Nah, jadi kejadian itu memang ada yang memang saling mempengaruhi. Nah, probability kelanjutan yang akan kita bahas ini digunakan untuk menghitung hubungan itu gitu ya. Nah, dan memang hal-hal yang diterapkan itu contohnya seperti apa saja, seperti filter spam. Nah, ini bisa mendeteksi contohnya dalam email berbahaya berdasarkan pola kata-kata yang memang sering muncul. Nah, lalu bisa juga diagnosa penyakit yang tadi disebutkan gitu ya. Kita sakit kepalanya karena apa? Oh, karena kehujanan, gitu ya. Oh, karena terlalu kepanasan, dan hal yang lainnya. Nah, kita juga bisa menghitung peluang penyakit berdasarkan dari gejala-gejala, ya. Jadi, penyakit sakit kepalanya itu adalah apa, gitu ya. Nanti diagnosa apakah penyakit kepalanya keseluruhan atau sebagian atau mungkin juga bagaimana rasa sakitnya. Oh, ternyata sakit kepalanya itu adalah migrain, gitu ya. Nah, itu bisa didiagnosa dari sebuah hal-hal yang memang berkaitan. Nah, lalu rekomendasi sistem. Nah, nanti akan mensyaratkan konten berdasarkan perilaku pengguna. Contohnya ketika kita cari di e-commerce ya, contohnya Shopee lah gitu ya. Nah, kita sedang mencari jam tangan. Nah, ketika kita mencari jam tangan, kita cari di Shopee. Tapi tiba-tiba ketika kita tutup Shopee, buka media sosial, tiba-tiba ada iklan jam tangan. Nah, hal tersebut itu juga dilakukan ya menggunakan beberapa yang mendasari dari probability bersyarat di sini. Nah, lalu
konsep inti dari probabilitas probabilitas bersyarat. Jadi probabilitas bersyarat ini adalah peluang kejadian A yang terjadi karena syarat bahwa kejadian B itu sudah terjadi. Nah, jadi secara konsep pertama, probabilitas bersyarat itu peluang A itu terjadi dengan syarat B sudah terjadi. Contohnya peluang macet jika hujan. Nah, jadi kita tidak lagi lihat semua kondisi, tapi hanya lihat kondisi tertentu saja ya, yang memang berhubungan. Nah, probabilitas bersyarat sebenarnya rumusnya itu gitu ya. Probabilitas dalam kurung A per B sama dengan A terus dalam kurung A negasi gitu ya, bukan negasi maaf, irisan B ya dan dibagi P per B di sini. Di mana yang tadi disebutkan B itu adalah kejadian ya yang sudah terjadi. Nah, notasi A B ini dibaca probabilitas A diberikan B ya dan kejadian B menjadi ruang sampel baru pada yang mempersempit kemungkinan di sini. Nah, dari rumus yang tadi ya A B di sini probabilitas kejadian A dengan syarat B itu telah terjadi atau di sini P dalam kurung irisan B yaitu peluang terjadi A dan B terjadi secara bersamaan dan P B ini peluang kejadian B terjadi syarat karena P B lebih besar dari 0. Nah, contohnya apa saja probabilitas bersyarat itu? Diketahui gitu ya. Contoh yang tadi disebutkan, biasanya macet itu sekitar 30%. Tapi kalau hujan, kemacetan itu akan terjadi peluangnya sampai 80%. Berarti hujan itu mengubah peluang kemacetan. Dan dari rumus yang tadi disebutkan, B itu seperti filter. Ya. Jadi B itu seperti filter, sebelumnya tahu B itu terjadi banyak kemungkinan, dan setelah tahu B itu kemungkinannya akan menyempit gitu ya. Oh ternyata macetnya itu terjadi karena hujannya terlalu lebat. Akhirnya pandangannya sempit. Akhirnya mobil melambat. Akhirnya semakin macet gitu ya. Semakin panjang di sini. Jadi artinya hujan itu bisa mengubah peluang macet dan probabilitasnya jadi syarat gitu ya. Nah, jadi informasinya bertambahan sama dengan itu adalah mengubah peluang. Nah, contohnya yang tadi disebutkan. Jadi kalau peluang hujan itu bisa terjadi kemacetan 30%, tapi kalau seandainya macet dengan hujan, maka kemungkinan akan terjadi macet itu adalah 80% naiknya. Dan terjadi macet itu sekitar 0,8 atau 80%. Nah, lalu ada juga konsep suatu kejadian independen. Nah, di sini kebalikannya. Jadi ada suatu kejadian yang memang tidak ada korelasinya, tidak saling mempengaruhi. Ya. Jadi ini disebut independen. Nah, contohnya melempar koin ya atau melempar dadu. Nah, mau melempar berapa kali pun hasilnya sebelumnya itu tidak akan berpengaruh. Contohnya lemparan pertama itu angka, lemparan kedua itu gambar gitu atau mungkin juga gambar gitu ya. Ketiga, itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan berhubungan dengan peluang pelemparan ke satu dan kedua. Jadi hasilnya, entah itu dia itu kepala atau ekor atau mungkin juga gambar atau angka gitu ya, itu tidak dipengaruhi dengan lemparan sebelumnya. Sama dengan dadu juga gitu ya. Jadi ketika melempar dadu itu sendiri, contoh dia itu muncul 6, maka kejadian sebelumnya itu tidak akan 6 lagi. Ya, bisa 6, bisa atau yang lainnya gitu ya. Karena memang tidak saling bergantung di sini. Jadi dua kejadian ini itu disebut independen. Jadi apabila satu kejadian itu tidak mempengaruhi peluang kejadian lainnya sama sekali gitu ya. Nah, rumus kejadian independen ya, ini jika A dan B ini adalah dua kejadian yang saling independen, maka berlaku rumusnya P A irisan B sama dengan P A kali PB. Nah, dengan syarat independen P sama dengan AB sama dengan PA artinya pengetahuan tentang B itu tidak mempengaruhi probabilitas A dan kebalikannya gitu ya. Jadi bisa disebutkan PA irisan B tidak sama dengan PA kali PB. Maka kejadian A dan B itu bersifat dependen gitu ya. Jadi tidak mengubah segalanya. Jadi mengetahui bahwa B itu tidak mengubah kejadian A gitu ya. Nah, contohnya di sini ketika Anda melempar koin secara bersamaan, dua kejadian itu tidak mempengaruhi ya. Mungkin kalau melempar koin karena itu ada dua sisi, maka peluang kejadiannya itu adalah setengahnya. Ya. Bisa gambar, bisa angka, gitu ya. Dan hal tersebut itu 0,5 contohnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau dadu itu karena ada 6 sisi, maka peluangnya itu adalah 1/6 atau 1/6 gitu. Nah,
Dan hal tersebut itu juga sama, tidak mempengaruhi gitu. Nah, jadi koin itu peluangnya itu adalah 1/2, sedangkan dado itu 1/6. Kalau dua-duanya terjadi, contoh tinggal dikalikan saja, ya. Maka 0,5 atau setengah di sini dikali 1/6 sama dengan 1/12. Nah, di sini kalau kita contoh lempar koin 10 kali. Nah, apakah lemparan ke-11 itu mempengaruhi sebelumnya? Tidak akan, ya. Pada dasarnya itu tidak akan terjadi gitu. Dan itu adalah kejadian independen di sini. Nah, dan lemparan koin ke-10 hasil sebelumnya itu tidak akan mempengaruhi atau independen. Tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan, tidak berhubungan secara logika dan tapi memang secara probabilitas itu berhubungan. Nah, lalu aturan perkalian di sini. Jadi aturan perkalian kita gabungkan semua kejadian A dan B, gunakan aturan perkalian independen atau dikali langsung, ya. Atau mungkin juga dependen pakai kondisi tertentu. Nah, aturan perkalian ini adalah metode yang memang saling menghitung probabilitas dua kejadian yang tidak saling bersamaan. Nah, baik untuk kejadian independen maupun kejadian dependen. Contohnya kalau seandainya kejadian independen, maka rumusnya yang ini. PA irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, sedangkan dependen itu adalah PA irisan A irisan B sama dengan PA kali PA per B di sini. Nah, di sini bisa B bisa A gitu ya. Nah, lalu apakah aturan perkalian ini? Nah, secara aturan perkalian di sini kalau dependen yang tadi disebutkan gitu ya. PA irisan B sama dengan PA kali PB atau A gitu ya. Nah, maka itu bisa disebut sebagai independen atau saling bergantung. Ya, biasanya digunakan rumus yang tadi. Nah, rumus ini merupakan bentuk aturan umum perkalian. Ketika A dan B independen, maka PAB sama dengan PB. Sehingga rumus PA irisan A irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, kita bahas contohnya gitu ya. Nah, kita analogikan di sini. Analogikan kejadian dependen atau saling bergantung di sini. Kasusnya antara kita ujian dan kerja. Nah, kalau dua kejadian itu saling bergantung, kita harus lihat kondisi sebelumnya. Contohnya, kejadian A, mahasiswa itu lulus ujian. Nah, kejadian B, mahasiswa itu diterima kerja di sini. Dua kejadian ini A dan B itu saling berhubungan. Nah, kenapa? Nah, jadi kalau lulus ujian, kita akan diterima kerja. Nah, pertanyaannya, apakah peluang kerja itu sama antara yang lulus dengan tidak? Tentu tidak, gitu ya. Karena memang ketika lulus ujian atau mungkin juga ketika lulus dapat gelar dan ketika lulus tidak dapat gelar, gitu ya, atau tidak dapat ilmu apalagi, maka peluang kerjanya itu juga akan berbeda. Jadi kerja juga sebenarnya tergantung lulus di sini. Logikanya di sini peluang terterima kerja itu tidak berdiri sendiri, tetapi memang tergantung pada mahasiswa itu apakah dia itu lulus atau tidak. Nah, coba bayangkan apakah peluang yang diterima kerja sama sama antara orang yang lulus dengan tidak lulus? Tentu tidak, ya, karena mungkin berbeda kompetensinya. Nah, lalu contoh aturan perkalian di sini. Aturan perkalian contoh dia itu peluang lulusnya adalah 0,6, sedangkan peluang kerja jika lulus itu adalah maaf tadi peluang lulus itu adalah 0,8. Nah, sedangkan peluang kerja jika dia itu lulus adalah 0,6. Maka ketika dikalikan di sini adalah 0,8 kali 0,6 sama dengan 0,48 atau 48% peluang kerjanya. Nah, kira-kira gimana gitu ya. Jadi nasib itu tergantung ya. Jadi memang nasib kerja itu akan tergantung apabila kamu lulus di sini. Jadi intinya jika belum lulus peluang kerjanya itu akan kecil ya. Tapi jika sudah lulus peluang kerjanya akan lebih besar gitu ya. Jadi memang kerja atau lulus itu tidak sama dengan kerja. Nah, memang kejadian B itu tergantung pada kejadian A lulus. Jadi nasib kerja kamu itu tergantung ya apabila kamu lulus atau tidak. Nah, ini sebenarnya disebut sebagai kejadian dependen dan rumusnya itu pakai kondisi yang sebelumnya gitu. Nah, lalu kita bahas teorema Bayes di sini. Nah, teorema Bayes ini sebenarnya alat yang memang sangat dasar sekali, fundamental dalam probabilitas. Nah, biasanya untuk mempengaruhi keyakinan kita berdasarkan informasi atau bukti-bukti baru yang diperoleh. Nah, ada yang memang yang disebut sebagai prior probability atau keyakinan awal sebelum bukti baru diperoleh. Ada yang memang disebut sebagai likelihood di sini.
ini seberapa besar bukti mendukung hipotesis. Ada yang memang disebut sebagai posterior probability, keyakinan yang memang dipengaruhi setelah bukti itu diperoleh. Ya, untuk rumusnya itu menggunakan ini ya. Jadi PA/PB ya dalam kurung A per B sama dengan PAB kali PA per PB di sini. Nah, dari rumus teorema Bayes ini, di mana P dalam kurung AB ini posterior, probabilitas A setelah mengetahui B. Sedangkan P, B per A, P, B, A ini adalah likelihood. Ini probabilitas B jika A itu adalah benar. Nah, sedangkan A period di sini atau PA period probabilitas awal kejadian A dan PB itu adalah evidence ya atau probabilitas total suatu kejadian. Nah, lalu contoh teorema Bayes seperti penerapan dalam filter spam dalam email. Nah, awalnya kita kira email itu cuma 30% spamnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan contoh kata kunci yang sering terjadi muncul di dalam pesan-pesan spam itu adalah gratis ya. Maka akan jadi berubah. Nah, konsep utamanya ya ketika awalnya itu 30%, maka kalau dikasih kata gratis yang memang dilarang disebut sebagai spam, maka hal ini adalah bias yang bekerja. Jadi tiga konsep utama yang tadi disebutkan period ini sebelum kita tahu apa-apa. Ya, lalu ada evidence ya atau data yang kita lihat ya secara langsung. Ya. Lalu ada posterior setelah tahu informasinya. Nah, maka kita tinggal masukkan saja si rumus yang tadi ya. Maka P itu adalah awal kejadian, PBA yang adalah kekuatan bukti, lalu PB itu total kemungkinan. Nah, lalu ketika langkah-langkahnya apa saja? Contoh sistemnya lihat katanya, ya kata gratis ada nggak? Lalu hitung peluangnya, muncul kata gratis apakah dia itu spam atau mungkin juga peluang dia itu non spam. Lalu dibandingkan di sini. Nah, lalu ketika diketahui spam itu adalah 30%, email itu adalah spam. Nah, ketika ditambahkan kata gratis contohnya gitu ya, maka muncul spam itu email yang masuk itu sekitar 80%. Ya. Maka perhitungan Bayes itu yang dimasukkan yang tadi 0,8 kali 0,3 per 0,5 sama dengan 0,48. Nah, kalau ditambahkan kata tadi 0,5 gitu ya, akhirnya kata itu muncul sering 50%. Maka hasilnya adalah 48%. Jadi meskipun awalnya itu kalau tidak ditambahkan kata itu adalah cuma 30%, tapi ketika ditambahkan suatu kata muncul sering dalam peluang spam, maka yang disebut spam itu dari semua email masuk itu 48%-nya adalah email spam. Nah, jadi dari kata-kata jadi 48%, artinya kata gratis itu bisa meningkatkan kemungkinan spam ya terdeteksi. Dan machine learning dan probabilitas data cara kerjanya itu seperti itu. Nah, lalu di sini studi kasus spam filtering. Jadi salah satu penerapan teorema Bayes dalam AI ini dalam klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam ya. Nah, menentukan menggunakan algoritma naib Bayes contohnya gitu ya. Jadi spam filtering itu ya atau yang disebut sebagai dasar fundamental AI sederhana. Nah, dia itu belajar dari kata, lalu memutuskan email spam atau tidak. Ya. Nah, apabila bukan spam, maka email itu akan melegitimasi. Ya, yang perlu memang sampai ke kotak masuk. Tapi kalau dia itu spam, maka email itu tidak diinginkan atau perlu disaring otomatis, dimasukkan ke tempat sampah atau ke spam di sini. Nah, cara kerja filter spam, sebenarnya nanti data itu dikumpulkan, dihitung probabilitas kemunculannya berapa, lalu diklasifikasikan menurut emailnya. Nah, sistem yang kita pelajari itu adalah pola dari data historis, lalu menerapkan teorema Bayes gitu ya, untuk menentukan apakah email baru yang masuk itu spam atau tidak secara otomatis. Nah, langkah-langkahnya yang ini gitu ya, data yang dikumpulkan, hitung probabilitasnya, lalu diklasifikasikan. Dan hal sederhana itu menjadi powerful. Nah, contoh sederhana yang lainnya, kata gratis di sini sebenarnya ini menjadi menganalisa frekuensi kemunculan tertentu. Nah, bisa menemukan apakah dia itu email spam atau non spam dari data historis. Oh, ternyata setiap ada email spam itu pasti memunculkan kata-kata gratis ya di dalam emailnya. Nah, kata-kata yang muncul ini sangat sering dalam email spam seperti promosi, maka akhirnya dalam algoritma itu bisa dideteksi. Oh, ternyata kata gratis itu adalah sebuah spam. Nah,
klasifikasi otomatis dalam email mengandung kata gratis itu bisa disebutkan sebagai peluangnya tinggi bahwa email tersebut adalah merupakan spam. Nah, lalu aplikasi AI lainnya ya dalam penerapan probabilitas apa saja? Jadi konsep probabilitas lanjutan ini sebenarnya sangat fundamental utamanya, terutama dari berbagai teknologi kecerdasan buatan modern saat ini. Contohnya diterapkan di mana saja? Machine learning. Bagaimana modal probabilitas ini untuk memprediksi klasifikasi data gitu ya, memisahkan data sesuai klasifikasinya atau rekomendasi sistem yang tadi disebutkan, menghitung peluang konten yang relevan bagi pengguna yang dia itu tertarik ketika dikasihkan suatu konten yang memang berhubungan dengan minat mereka. Lalu bisa juga mendeteksi suatu hal yang palsu, deteksi fraud. Ini bisa mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time di sini. Apakah dia itu penipuan atau bukan? Hal yang asli atau palsu di sini. Nah, lalu klasifikasi data. Mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan probabilitasnya di sini. Jadi semua ini sebenarnya dipakai ya, entah itu machine learning, rekomendasi, deteksi fraud gitu ya. Jadi ini bukan suatu teori saja, tapi memang diterapkan. Nah, secara kesimpulan di sini, jadi probabilitas lanjutan ini memberikan kerangka matematis yang kuat, terutama untuk menganalisa ketidakpastian dan membuat keputusan berbasis basis data. Nah, yang tadi probabilitas bersyarat itu kalau P, A, B, peluang A jika B itu terjadi. Itu kalau seandainya saling keterkaitan. Nah, ada juga independen. Jadi kejadian itu tidak saling mempengaruhi sama sekali. Dan itu adalah probabilitas yang memang independen di sini. Nah, sedangkan aturan perkalian itu menghitung ya di mana P, A, irisan B, kejadian yang memang muncul secara bersamaan. Sedangkan teorema Bayes ini mempengaruhi probabilitas berdasarkan bukti-bukti baru yang muncul yang sering terjadi. Nanti akan dipelajari gitu ya. Jadi keempat konsep ini sebenarnya fondasi AI, data science sampai analisis keputusan gitu ya. Nah, lalu model yang memang modern yang sekarang diterapkan dan hal ini akan terus berkembang. Jadi 4 konsep penting di sini, probabilitas bersyarat, independen, aturan perkalian, Bayes, ini sebenarnya pondasi dari AI modern. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan secara garis besar paham gitu ya penerapannya atau hal-hal yang memang tadi disampaikan. Atas perhatiannya saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.